Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Berarti kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga teman-teman juga bisa berjumpa dengan Fuzia kembali. Berarti kita harus selalu bersyukur. Hari ini kita akan belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Nah, tapi sebelum itu kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Untuk ketua kelasnya, silahkan memimpin doa hari ini. Ya Bu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah dengan kita awali pembacaan doa. Sebelum itu, Bu Guru akan cek kehadiran kalian semua. Nanti Bu Guru panggil satu-satu, silakan kalian angkat tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama, Alex Setiawan. Hadir, Bu. Alfi Hairian. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Kira-kira dari kalian masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba, Rizka Ulfa, ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang membaca Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Masya Allah, masih ingat, keren. Hari ini untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu, kita baca bersama surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Baca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila liman sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kalian keren semua. Nah, hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang cara membaca surat Ali Imran ayat 64, juga surat Al-Baqarah ayat 256, hari ini kita akan belajar apa sih kira-kira pesan yang terkandung dalam kedua ayat tersebut. Siap, anak-anak? Siap, Bu. Nah, tapi sebelum itu kita cek semangatnya. Kira-kira kalian semangat atau belum hari ini? Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk satu, anak-anak bertepuk sambil bilang yes, oke? Oke. Tepuk konsentrasi. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Oke. Semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap. Tapi kayaknya yang belakang masih belum semangat nih. Berarti kita cek semangatnya pakai tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna surat Ali Imran juga surat Al-Baqarah. Lalu apa sih kira-kira tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah kita mampu meyakini kebenaran pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan pendapat terkait dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Kemudian kita mampu mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256
256. Dalam pembelajaran hari ini, anak-anak, kita menggunakan pendekatan PBL atau bisa disebut Problem Based Learning, yang artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan satu kasus atau satu masalah yang harus kalian pecahkan bersama-sama, lalu kemudian diberi solusi yang sesuai dengan mengkaitkan kedua ayat tersebut. Lalu kemudian LKPD-nya nanti Bu Guru akan menggunakan skala yang pertama kurang baik, 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 dan sangat baik. Lalu apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah pertama, pemahaman kalian terkait isi ayat. Yang kedua, kreativitas peta konsep. Yang ketiga, kerjasama kelompok. Dan yang keempat, bagaimana kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau nanya nih, Mbak Alfi kalau misalnya punya teman beda agama, sikapnya gimana? Sikapnya saling berteman, Bu. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Walaupun kita berbeda agama, harus tetap menjunjung sikap toleransi, Bu. Oke, betul. Jadi meskipun beda agama tetap berteman ya Mbak Alfi ya. Oke. Ya, terus berikutnya apa yang akan terjadi jika manusia itu tidak saling menghargai? Coba Bu Zia pengen dengar jawabannya Mas Sultan. Ayo Mas Sultan, coba. Atau Mas Alek. Gimana Bu pertanyaannya? Kalau misalnya manusia ini nggak saling menghargai, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau tidak saling menghargai, otomatis akan terjadi pertengkaran, ada pertentangan, kemudian ada permusuhan. Iya. Sekarang anak-anak silahkan perhatikan betul video yang Bu Zia tampilkan ini ya. Kalian perhatikan dengan betul, biar nanti pemahamannya tidak terputus. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Sudah terlihat Sudah, videonya? Bu. Ya. Coba kira-kira siapa nih dari kalian yang bisa menjelaskan video itu tadi ceritanya tentang apa? Ibu Ayo Mbak Rizka. menceritakan tentang dua anak yang menolong Bapak Kurir dengan ikhlas meskipun berbeda agama. Ya, betul. Jadi dua anak itu tadi menolong tanpa melihat agamanya apa, ya. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan apa sih yang ingin Allah sampaikan dari surat Ali Imran ayat 64. Yang pertama, kita harus berbicara dengan baik. Ayat ini mengajak umat Islam untuk berbicara dengan baik kepada siapapun tanpa melihat agamanya apa. Jadi kalau anak-anak punya teman, temannya kok agamanya beda dengan anak-anak, anak-anak tetap harus berkata baik, harus berkata sopan. Terus yang kedua, tidak menyembah selain Allah. Bagi kita yang umat muslim, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus tetap menghargai orang lain yang berbeda agama, tapi kita harus teguh dengan agama kita. Lalu yang ketiga, menghindari perpecahan. Jangan sampai kita jadikan perbedaan agama di antara kita dengan teman kita menjadi sebuah alasan untuk saling bermusuhan. Misalnya, kalian di kelas ada yang agamanya beda dengan kalian, atau ada agamanya Hindu, kalian nggak mau berteman, atau bahkan membuli mereka. Itu nggak boleh ya, Nak ya. Terus yang keempat, saling toleransi dan hidup rukun. Berarti saling menghargai, saling menghormati, dan selalu menciptakan kerukunan di dalam hubungan kalian. Dan yang kelima, mengajarkan pada umatnya bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama. Mau anak-anak itu anaknya orang kaya maupun orang miskin, di hadapan Allah tetap sama. Laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah tetap sama. Mau kulitnya putih ataupun hitam, di hadapan Allah tetap sama. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya kita kepada Allah. Ada anaknya cantik, kulitnya putih, tapi nggak taat sama Allah, di hadapan Allah itu adalah posisi yang rendah. Tapi ada anak yang kulitnya hitam, tapi dia taat sama Allah, menjalankan perintah Allah, di hadapan Allah jauh lebih mulia. Lalu kemudian pesan dari surat Al-Baqarah ayat 256. Di sini Allah berpesan kepada kita bahwa agama itu tidak boleh dipaksakan. Jadi misalnya nih anak-anak punya bestie banget wes Bu, pokoknya udah sehidup semati. Nah, terus maksa sama bestinya, ayo ikutan masuk Islam biar kita bisa salat berjamaah, tapi kamu pokoknya harus Islam. Nah, atau enggak, ayo puasa, masuk Islam biar kita bisa buka bersama. Itu enggak boleh. Jadi kita harus teguh pada agama kita, tapi tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Lalu kemudian yang kedua, kebenaran itu sudah jelas. Jadi jangan sampai kita goyah terhadap kebenaran yang sudah kita pegang. Misalnya nih, anak-anak di kelas punya teman bertiga, lalu kerja kelompok. Sudah waktunya duhur, waktunya sholat, anak-anak yang biasanya sholat, terus karena lihat temannya dua yang nggak sholat, jangan sampai ikutan sholat, jangan sampai ikut-ikutan tidak sholat. Bahkan harus mengajak dua temannya untuk melakukan ibadah sholat. Jadi harus teguh. Atau enggak, contohnya misalnya nih, anak-anak sudah terbiasa sholat duha. Waktu istirahat, kalian sholat duha terus dicie-cie, sholat duha, salim gitu. Terus goyah, nggak boleh ya. Kalau sudah berpegang teguh pada kebenaran, harus fokus ke depan. Nggak boleh hiraukan omongan orang. Lalu kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah itu harus kuat. Maksudnya adalah kita nggak boleh goyah atas iman yang sudah kita miliki. Mau itu ada hinaan, atau ejek, atau apapun, kita harus memegang teguh iman kita yang sudah kita miliki. Lalu berikutnya, bagaimana sih kita menerapkan kedua ayat itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa setiap individu memiliki hak yang sama.
Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Dengan membiarkan mereka tetap beribadah, tidak mengganggu mereka dalam beribadah, itu adalah cara kita menghormati mereka. Lalu kemudian berdialog, berdiskusi, atau bermusyawarah dalam mencapai kesepakatan. Kita nggak boleh sekarang sendiri, maunya kita sendiri, nggak boleh. Apalagi ketika di dalam lingkup yang luas, misalnya di dalam kelas, dalam memutuskan sesuatu kita harus berdiskusi. Lalu kemudian bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Jangan menjadikan perbedaan itu adalah sebuah masalah, tapi perbedaan itu adalah hal yang wajar yang harus kita hargai atau kita hormati. Lalu sadar betul dan selalu menjunjung tinggi sifat kejujuran. Kira-kira apakah sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kalau begitu, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan tugas pemecahan kasus ya. Yang pertama kelompok 1 ada Mbak Lia, Ayu Rukmana, Mbak Alfi, Mbak Rizka, dan Mbak Dian. Yang kedua Mas Alek, Mbak Devi, Mas Sultan, dan Mas Arif. Silahkan kalian berkumpul bersama teman-teman kelompoknya. Ayo, silahkan kalian kumpul dengan teman kelompoknya. Lalu kemudian jangan lupa disiapkan buku tulis dan juga pensil atau pulpen untuk mencatat hasil diskusinya. Nah, apa yang harus kita diskusikan? Nanti kalian akan diskusikan ini ya. Bu Guru akan kasih kasus. Nih, akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang kejadian bullying, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Jika dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara kalian menjaga keselarasan dan kerukunan yang bisa kalian terapkan di sekolah. Jadi nanti anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya untuk berpikir kira-kira apa ya yang menjadi penyebab bully. Bisa anak-anak mencari referensi dari bukunya atau dari buku yang lain. Lalu setelah selesai diskusinya, kalian catat poin-poin penting, lalu kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Kasih waktu 10 menit untuk diskusinya. Gimana? Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Yes. Sudah selesai. Silahkan kelompok 1 maju semuanya. Mbak Ayu, Mbak Alfi, Mbak Rizka, Mbak Dian. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mbak Lia ya? Ya. Ayo silahkan Mbak Lia. Jadi teman-teman, dari diskusi kelompok kami, penyebab bullying itu yang pertama, kurangnya rasa empati dan toleransi antar teman. Yang kedua, tidak menghargai perbedaan fisik, agama, ataupun status sosial. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan media sosial. Dan yang keempat, ingin merasa lebih kuat atau berkuasa di hadapan orang lain. Kemudian, cara menjaga keselarasan dan kerukunan di sekolah. Yang pertama, menghormati perbedaan dan saling menghargai antar teman. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong. Dan yang ketiga, menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan. Terima kasih. Sama-sama, sudah sangat jelas ya. Berarti dari kelompok 1 sudah paham ya terkait pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, berarti mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus saling menghormati dan bekerja sama dalam hal yang baik, seperti membantu sesama atau menjaga lingkungan. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa menjelekkan agama mereka. Yang keempat, kita harus menghargai pilihan orang lain dalam beragama atau berkeyakinan. Yang kelima, mengingatkan bahwa iman yang benar datang dari hati bukan karena paksaan atau tekanan. Dan yang terakhir, memberi contoh yang baik tentang ajaran agama melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Nah, itu semua pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan pesan dari Quran surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Jangan lupa belajar di rumah karena Bu Guru akan kasih tugas individu. Silakan kalian catat di buku tugasnya, nanti malam dikerjakan. Ada 3 soal. Boleh dicatat dulu. Sudah dicatat? Sudah. Ya. Nah, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, Bu Zia harap anak-anak bisa mengamalkan sikap toleransi di setiap kondisi apapun, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain kita harus bersifat toleransi, kita juga harus teguh terhadap keyakinan yang sudah kita miliki. Jadi nggak suka plan teguh pendirian. Bu Zia akhiri, baiklah, untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Jumpa minggu depan, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.